Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi, kalian semua mungkin sudah pernah dengar yang namanya ChatGPT ya. Banyak sekali video di YouTube yang menjelaskan cara menggunakan ChatGPT supaya kita tuh bisa lebih produktif dalam bekerja, buat belajar, bahkan bisa sampai untuk bikin menu sarapan setiap hari. Tapi entah kenapa nih pada tahun ini tuh teknologi AI itu sangat-sangat berkembang ya, dimana nggak lama kemudian sekarang tuh sudah ada GPT 4.0. Peringkat utamanya ada banyak ya di sana dan di mari. Tapi salah satu yang cukup signifikan adalah kalau GPT-3 itu dari teks menuju teks lagi, kalau GPT-4 itu kita bisa masukkan data seperti gambar dan hasil akhirnya menjadi teks. GPT 4.0 itu bisa digunakan pada layanan ChatGPT yang berbayar. Tapi tahukah Anda kalau GPT 4.0 itu sebelum diumumkan ke publik itu sebenarnya sudah ada pada Bing Chat yang ada pada Microsoft Bing punya Microsoft. Nah, kelebihan Bing Chat dari ChatGPT adalah dia itu bisa menarik informasi-informasi terbaru karena ini Bing ya, Bing itu semacam search engine saingannya Google meskipun dulu itu terkenal ketinggalan jauh. Dan dari informasi terbaru yang diperoleh oleh Bing ini bisa dimasukkan ke model GPT 4.0 yang ada pada Bing Chat, dan hasil akhirnya bisa memberikan sugesti kepada user dan hasilnya itu berdasarkan data terbaru. Untuk diketahui aja, ChatGPT itu database trainingnya itu terbatas hingga 2021 aja, dimana kalau Anda tuh nyari informasi yang 2022 dan seterusnya, itu mungkin nggak terkandung pada ChatGPT. Nah, si Bing Chat ini sebenarnya sudah bikin cukup heboh dunia internet ya, karena responnya itu bisa sangat-sangat unik. Tapi ternyata pada minggu lalu Microsoft itu baru saja mengumumkan sesuatu yang menurut saya itu jauh lebih dahsyat ketimbang Bing Chat, yaitu adalah Microsoft Copilot untuk Microsoft 365. Jadi Microsoft Copilot itu adalah semacam AI yang terintegrasi untuk Microsoft 365, atau dulu itu disebutnya adalah Office 365, di mana 365 ini termasuk Word, PowerPoint, Excel, Outlook, dan Teams. Nah, kelebihannya Copilot itu apa? Menurut saya ini hitungnya adalah sesuatu yang luar biasa ya. Untuk Microsoft Word misalnya, kita tuh bisa bikin semacam pidato dengan tema tertentu, dan dengan Copilot ini dia akan mengenerate draft kasar dari pidato tersebut. Tentu itu cuma contoh ya, pasti masih ada implementasi lainnya. Untuk Excel mungkin ini akan sangat berguna untuk sebagian orang ya. Jadi kalau dengan Copilot nih, Anda itu bisa menganalisis apa yang ada pada konten Excel Anda. Kemudian Anda bisa minta nih Copilot itu untuk memberikan grafik dari tabel Anda tersebut. Terus juga bisa meminta korelasi antara satu kolom dengan kolom lainnya. Dan juga bisa memberikan sugesti tabel berdasarkan data kasar yang kita kasih ke Excel. Nah, kalau untuk PowerPoint ini kalau benar-benar berfungsi dengan baik ya, ini menurut saya akan sangat-sangat berguna untuk banyak orang. Jadi kita bisa bikin PowerPoint berdasarkan file Word yang kita input ke Copilot. Karena saya tahu berapa banyak orang itu yang kalau bikin dokumen itu jago banget, jadi dokumennya rapi, kemudian disuruh presentasi, kemudian presentasi PPT-nya itu seadanya aja karena yang penting kontennya ada semua. Padahal mungkin PPT-nya itu masih terlalu panjang karena cuma copy paste dan sebagainya. Dan Copilot itu bisa membantu Anda untuk bikin PPT draftnya sehingga Anda tuh nggak mulai dari nol, dan waktu pembuatan PPT overall akan jauh lebih singkat. Copilot juga bisa membuat PowerPoint baru dari PowerPoint Anda yang sudah jadi ini menjadi semacam PowerPoint summary. Misalnya Anda bisa bilang nih, tolong bikinkan PowerPoint yang bentuknya summary semacam 3 slide dari PowerPoint lain yang setelah saya buat. Nah, kalau Outlook gimana? Kalau Outlook ini menurut saya akan sangat-sangat berguna untuk orang-orang yang sibuk. Jadi, sebagian orang kan mungkin kalau dia lihat email itu ada banyak sekali yang belum kebaca karena dia tuh misalnya eksekutif ya. Nah, kita bisa minta Copilot tuh untuk memberikan rangkuman email apa saja yang masuk ke inbox kita. Kemudian bisa juga kita minta tandai mana saja email-email yang penting. Kita juga bisa minta Copilot untuk draft email tertentu, atau kita mengganti draft kita yang sudah jadi ini dengan tone tertentu. Misalnya kita tuh bahasanya terlalu casual, kemudian kita ganti melalui bantuan Microsoft Copilot ini sehingga tone-nya itu jadi lebih profesional. Kemudian Teams menurut saya juga sangat menarik ya, dimana kita bisa minta Copilot yang ada pada Teams itu untuk bikin rangkuman meeting dengan cara si Copilot ini menangkap keyword-keyword penting yang kita sebutkan pada meeting tersebut. Dan Copilot ini juga bisa kita minta kalau misalnya kita telat datang ya ke meeting. Nah, kita bisa minta ke Copilot tuh untuk bikinkan semacam summary apa saja sih yang kelewat dari sebelum saya datang. Nah, mudah-mudahan kalau begini tidak disalahgunakan ya, karena kalau kita bisa dapat rangkuman setelah kita datang telat itu ya mungkin bakal banyak orang yang datang telat meeting. Oke, tanggapan umum saya soal Microsoft Copilot ini berpotensi mengubah cara kita bekerja dengan Office ya, dimana kita itu mungkin perlahan-lahan nggak akan mulai bikin dokumen itu dari scratch ya, dari nol. Tapi kita bisa minta bantuan Copilot untuk bikin draft awalnya, sehingga kita tuh tugasnya cuma revisi atau nambahin data-data yang penting yang nggak ketangkap oleh AI. Dan seringkali kalau Anda bekerja kan yang sangat sulit itu adalah memulai ya, dimana kalau kita tuh sudah menemukan solusi bagaimana caranya untuk bisa memulai dengan mudah, dalam hal ini dengan bantuan Copilot, ini akan sangat-sangat memudahkan kita dalam
bekerja, karena ya setelah itu ya tinggal ngedit, tinggal komentar. Ya wajar lah, namanya orang kan lebih suka ngomentarin ya ketimbang mulai sendiri. Nah, sekedar mengingatkan lagi, ini akan tersedia pada Microsoft 365 ya. Jadi kalau Anda itu punyanya Microsoft Office Home and Student yang 2021 atau 2019, itu mungkin Anda nggak bakal dapat. Karena Microsoft 365 ini adalah versi yang berlangganan ya, bukan yang sekali beli, habis itu selamanya terinstall pada komputer tersebut. Nah, rilis pastinya kapan? Microsoft nggak menyebutkan kapan rilis pastinya, tapi menurut saya sih ini akan rilis dengan segera ya, karena saat ini tuh perang AI itu sangat-sangat lagi rame-ramenya, dan sejauh ini bisa dibilang Microsoft sangat-sangat memimpin ya, karena Microsoft itu pertama dia adalah investor terbesar, salah satu investor terbesar dari OpenAI, di mana OpenAI itu adalah yang bikin ChatGPT. Dan sebenarnya Google juga mengumumkan hal-hal yang mirip seperti yang tadi ada pada Copilot itu dengan Google Workspace dengan AI. Tapi ya sebagaimana kita ketahui, mayoritas lingkungan kerja kita kan mungkin sekarang pakai Office ya, bukan pakai Google Workspace, kecuali mungkin Anda adalah bidangnya itu kerjanya di bagian yang IT atau bidang-bidang lain yang butuh dokumen tapi nggak terlalu pentingin format. Ini kalau sudah rilis di publik, saya benar-benar pengen mencoba. Jadi ya kalau Anda ingin melihat bagaimana saya memakai Copilot, ya kalau sudah rilis ya silahkan subscribe ke channel ini. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika bermanfaat. Saya Julian Bertekno dan terima kasih telah menonton.